Agus. Umur aku 14 tahun. Lahir di Palembang. Polisi. Ternyata warung itu isinya narkoba. Dan mereka adalah anak-anak yang sebetulnya korban juga dari lingkungan yang tidak kondusif, yang membuat mereka tergelincir dan terjumus dalam berbagai tindakan-tindakan menyimpang. Di sini ada hal penting yang harus diperhatikan dalam pasal 20 Undang-Undang 35 tahun 2014 tersebut. Negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan keluarga serta masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Kami sebagai pengurus selalu mensupport, berkomitmen untuk selalu mendukung sehingga program peduli dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga semua stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Selatan bisa terlibat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita tidak puas sampai di situ saja. Jadi banyak hal-hal lain yang masih banyak membutuhkan inovasi-inovasi, bagaimana anak-anak didik kita ini, adik kita ini bisa merasa nyaman dan juga anak-anak didik kita ini bisa berubah. Kami dari PKBI Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus membantu anak-anak di LPK Palembang dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan ini. Bagaimana merubah jati diri yang dulunya itu disebut LP Anak dan sekarang menjadi LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lapas Anak Pak Jo telah mengubah paradigmanya dari pemenjaraan ke pendidikan. Kita coba ada pendekatan pembelajaran. Pemasyarakatan adalah mungkin mengedepankan rasa kemanusiaan agar terwujudnya reintegrasi sosial sebagaimana konsep pembinaan yang kita harapkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka nomenklatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ada suatu perhatian tersendiri untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, tentu bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Di Sumatera Selatan terdapat satu lembaga pembinaan khusus anak yang sampai saat ini dihuni oleh lebih kurang 170 anak didik. Petugas yang ada di sini di bawah kepemimpinan Pak Endang Lintang, bagaimana mereka memberikan satu perlindungan, bagaimana mereka memberikan satu perhatian agar karakter anak itu bisa berubah. Kita telah melakukan MOU dengan berbagai pihak, antara lain adanya sekolah filial dari tingkat SD sampai SMA ada di sini, sehingga bagi mereka anak-anak kita yang keberadaannya sekarang di lembaga pembinaan khusus anak ini, mereka tidak terhambat. Karena pendidikan tidak hanya sebatas pada pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal dan non-formal. Sekarang ada satu ketentuan pendidikan tingkat SMU
karena kepedulian kita semua. Pada saat itu aku suruh Wong nganter ke barang. Setelah aku nganter ke barang itu ke tempatnya, tiba-tiba aku tangkap polisi. Ternyata barang itu isinya narkoba. Saat aku di kantor polisi, aku membayangkan akan dipindahkan ke LPKA yang mungkin lebih seram daripada kantor polisi. Ternyata setelah aku dioper di LPKA, tempatnya bagus. Setelah aku bebas dari sini, aku pengen sekolah lagi dan kumpul sama keluarga lagi. Pengen nyambung sekolah lagi, pengen kumpul sama kawan-kawan, sama orang tua, sama adik-adik, sama kakak. LPKA Palembang merubah mindset petugas-petugasnya dalam rangka menjadikan LPKA ini menjadi lembaga pembinaan khusus anak yang betul-betul ramah dengan anak. Akan selalu siap mendorong semua pihak untuk memberikan layanan kepada anak yang bermasalah dengan hukum yang ada di LPKA, sehingga anak-anak di LPKA ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini penting. Kami tentu sangat mengharapkan bagaimana peran serta dari pemerintah daerah untuk bisa membantu lembaga pembinaan khusus anak ini agar tidak ada sesuatu yang menghalang bagi anak-anak kita. Mereka adalah warga masyarakat Sumatera Selatan yang kebetulan mereka berhadapan dengan hukum sehingga mereka berada di LPKA ini. Saya yakin dan percaya atas kepedulian kita semua dan atas semangat daripada petugas LPKA kelas 1 Palembang ini, anak-anak kita yang berada di sini akan mempunyai satu semangat dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Ke depan mereka kembali kepada masyarakat. Konsep reintegrasi sosial itu bisa kita wujudkan.
lapas ini diharapkan menjadi tempat di mana anak-anak menyadari kesalahannya dan menyiapkan diri untuk kembali ke masyarakat berbekal dengan ijazah dan keterampilan yang mereka miliki selama mereka menempuh pendidikan di lapas ini. Perlu diketahui juga bahwa sebetulnya hal-hal yang memang diharapkan muncul dari pasca pendidikan di sini itu akan menimbulkan efek pada anak-anak untuk tidak lagi merasa minder tapi percaya diri. Perubahan nama dari Lapas Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pendidikan Khusus Anak berarti ada suatu perubahan bahwa mereka adalah anak-anak yang terdidik, anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk terus mendidik dirinya menjadi lebih baik lagi, mungkin juga melupakan berbagai kesalahan-kesalahan masa lalu. Kemudian istilah juga napi, narapidana dengan menjadi anak didik juga akan menjajarkan mereka sejajar dengan anak-anak didik yang lain, anak-anak yang sekolah di tempat-tempat sekolah umum dan sebagainya. Jadi ini juga mengangkat harga diri mereka, mereka menjadi lebih percaya diri, lebih optimistis menghadapi masa depan mereka yang juga terbentang sangat luas dan juga menjanjikan suatu masa depan yang lebih cemerlang. Saat ini kita masih berupaya keras bersama teman-teman para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini dengan memberikan pembinaan-pembinaan. Di samping pembinaan yang sudah kita lakukan kemarin, pembinaan-pembinaan formal, kita juga melaksanakan pembinaan-pembinaan kemandirian untuk mereka, sehingga waktu luang mereka ini tidak ada lagi. Pada saat pagi mereka sekolah di pembinaan formal, pendidikan formal, sore hari mereka mengikuti pembinaan-pembinaan kemandirian untuk bekal mereka agar mampu bersaing ketika mereka setelah lepas dari lembaga pembinaan khusus anak ini, setelah menyelesaikan masa pidana mereka. Nah, kita juga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di lembaga pembinaan khusus anak ini. Untuk kamar mereka, kita hanya mengizinkan kamar ini untuk tidur saja. Sementara untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk CMK dari pagi sampai malam hari, itu mereka menggunakan CMK
panutan itu kita sangat wajar. Kerja keras mereka kita sangat bangga sekali. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari EPPK dan teman-teman dari PKB. Harapan kita tadi ke depan program ini tetap berjalan dengan maksimal sehingga program ini tidak terputus. Kalau ini terputus, maka itu akan balik awal lagi. Ada satu program yang akan kita laksanakan diinisiasi oleh anak. Nah, dengan kepedulian semua pihak termasuk PKBI, pemerintah daerah, ya, dinas pendidikan, dinas pariwisata, dan juga peran dari media, khususnya TVRI Sumatera Selatan yang ikut mensosialisasikan dan mendiseminasikan bahwa lembaga pembinaan khusus anak ini tidak seperti hanya konsep sebelumnya, yaitu lembaga pemasyarakatan anak. Di sini anak-anak terlindungi, di sini anak-anak diberikan kesempatan mewujudkan hasrat mereka untuk mencapai masa depan mereka yang lebih baik nantinya. LPK